melanjutkan presentasi kami yang kemarin. Jadi ini part 2-nya. Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan tentang gametogenesis. Jadi gametogenesis itu, gametogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin pada makhluk hidup yang penting untuk reproduksi. Pada manusia dan hewan, gametogenesis dibagi menjadi pembentukan gamet jantan yaitu spermatogenesis dan gamet betina yaitu oogenesis. Sedangkan pada tumbuhan yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Nah, lanjut. Di sini kita akan membahas gametogenesis pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah spermatogenesis. Di sini spermatogenesis itu sama seperti pada kelas 11 yang pernah kita pelajari. Awalnya bentuknya itu seperti ini, di mana mula-mula sel itu berbentuk diploid yaitu 2N yang disebut sebagai sama aja. Ternyata ya? Buatan nggak? Enggak. Semua gerakan Den gue videoin. Sekarang juga denger ya. Oh iya. Disebut spermatogeneum. Spermatogeneum. Gini. Gonium apa gitu? Gonium. Dan itu berbentuk diploid atau 2N. Nah, pada proses ini diploid akan melakukan mitosis yang pernah dijelaskan oleh Arasta sebelumnya. Jadi dan berubah menjadi 2N yang berbentuk 2N yaitu diploid yang disebut spermatid primer. Spermatid. Dan dia masih berbentuk diploid atau 2N. Nah, proses ini disebut proses mitosis. Lanjut. Nah, spermatid primer akan melakukan meiosis, yaitu pembuahan meiosis, di mana dia menjadi 2 ini dan masing-masing memiliki 1 N atau haploid yang disebut sebagai spermatid sekunder. Nah, ini proses ini dari 2N ke haploid ini ke masing-masing N ini disebut meiosis. Dan ini disebut meiosis yang pertama. Dari NN ini akan dibelah lagi, melakukan meiosis lagi, yaitu meiosis yang kedua. Dari sini meiosis 2. Ada salah penulisan, bentar. Ini bukan spermatid, tapi ini juga bukan spermatid. Spermatosid. Nah, dari spermatid sekunder ini baru ketika melakukan meiosis kedua, dia baru berubah menjadi spermatid. Jadi NN ini haploid ini berubah menjadi spermatid. Spermatid akan melakukan pematangan menjadi spermatozoa atau sel sperma. Mau lihat ya? Jadi hasil dari spermatogenesis itu adalah 4 spermatozoa atau 4 sel sperma. Lanjut.
sini Perlu ada dimatiin nggak? oogenesis. Perlu dimatiin. Hah? Perlu dimatiin. Bener aja deh. Dasar. Nah, oogenesis awalnya juga sama seperti di spermatogenesis. Dia berbentuk diploid 2N. Dan ini disebut oogonium. Oogonium. Nah, pada saat oogonium sama seperti di spermatogenesis, dia akan melakukan mitosis di sini. Jadi sini ada proses mitosis. Dan berubah menjadi oosit primer. Dan dia berbentuk 2N, masih diploid. Dari 2N, dia akan melakukan meiosis 1, sama seperti di spermatogenesis. Betul? Betul? Betul. Dan dia mengubah 2N menjadi N, masing-masing N, jadi haploid. Dan di sini adalah oosit sekunder. Nah, balik berarti. Yang membedakan oogenesis dengan spermatogenesis, ketika oosit primer melakukan meiosis 1, tidak semuanya menjadi oosit sekunder. Jadi hanya satu doang yang menjadi oosit sekunder. Sedangkan di sini menjadi badan polar. Jumlahnya masih sama, yaitu haploid. Nah, oosit sekunder dan badan polar ini akan melakukan meiosis lagi, yaitu meiosis yang kedua. Dari badan polar, dia akan bentuk 3 badan polar. Ini badan polar akan melakukan meiosis 2 dan dua-duanya itu menghasilkan badan polar. Jadi dua-duanya adalah badan polar. Sedangkan pada oosit sekunder, dia juga sama seperti oosit primer. Tidak semuanya menjadi ootit. Ada satu yang menjadi badan polar. Jadi sini ada badan polar lagi. Sedangkan ini menjadi ootit. Nah, ootit inilah yang akan dimatangkan menjadi ovo atau sel telur. Oh iya, ovo. Opung. Atau sel telur. Nah, hasil dari oogenesis adalah 3 badan polar dan 1 sel ovo. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Lasta. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan ini tuh ada 2 macam, yaitu mikrosporogenesis atau ini pembentukan gamet jantan, dan megasporogenesis atau pembentukan sel gamet betina. Sebelum lanjut, kita lihat dulu struktur dari bunga. Nah, untuk
alat kelamin jantan tuh ini apa, benang sari. Nah, benang sari itu di sini. Benang sari itu terdiri dari antera atau kepala sari sama filamen. Nah, kalau untuk betina itu tuh adanya di putik, yaitu dari sini sampai sini. Udah. Saja saya akan menjelaskan mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini adalah pembentukan sel gamet jantan. Nah, mikrosporogenesis itu terjadi di kepala sari atau antera yang tadi itu. Nah, tahapannya, tapi sebelum itu di dalam kepala sari ini tuh terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai macam sel induk serbuk sari atau bisa disebut juga mikrospora yang diploid. Nah, mikrospora tersebut bakal mengalami ini. Jadi awalnya mikrosporasit atau sel induk serbuk sari akan mengalami pembelahan sel dengan cara meiosis pertama, dan dia akan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, sepasang sel haploid tersebut akan membelah dengan cara meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang dikelompokkan menjadi satu atau bisa disebut juga dengan tetra. Nah, masing-masing dari mereka berempat ini bakal mengalami pembelahan secara karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Misal tadi ada 1, terus dia jadi 2 inti haploid ini. Pokoknya masing-masing ini kan ini ada 2 dari 1, 2. Nah, mereka bakal membelah jadi 2 inti haploid. Nah, dua inti haploid. Nah, yang atas ini tuh namanya inti generatif atau nukleus generatif. Sedangkan yang bawah ini namanya nukleus saluran serbuk sari. Nah, inti generatif akan membelah. Jadi yang atas ini tuh bakal membelah dengan cara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma. Nih, dari yang nukleus generatif ini bakal membelah dengan cara mitosis, terus akhirnya dia menghasilkan 2 nukleus sperma. Nah, 2 nukleus sperma ini tuh biasa disebut juga inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan megasporogenesis. Megasporogenesis itu adalah pembentukan sel gamet betina yang terjadi di ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium ini terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Nah, sel induk megaspora ini akan mengalami ini. Jadi awalnya megasporosit akan membelah dengan cara meiosis 1. Pembelahan tersebut menghasilkan 2 sel haploid. Nah, kedua sel haploid tersebut akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora. Nah, dari 4 ini 3-nya tuh akan mengalami degenerasi atau mati. Jadi di antara 4 ini bakal ada 3 yang mati, sisanya 1. Nah, megaspora yang masih hidup atau survive itu akan mengalami 3 kali mitosis diikuti dengan karyokinesis tapi tanpa sitokinesis, dan dihasilkan sel besar atau bisa disebut kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Belum. Nah, 8 inti haploid ini itu akan 8 inti haploid ini tuh disebut juga maksudnya terdiri dari 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda dan 2 sel sinergit dan 1 ovum. Baca akan dijelaskan oleh Selvi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan meiosis dengan fertilisasi makhluk hidup. Jadi, saat manusia mengalami perkembangan dari zigot menuju orang dewasa yang telah matang secara seksual, maka gen dari zigot
mengalami perpindahan ke seluruh sel somatik. Ini begini ya. Melalui proses mitosis. Nah, terus sel somatik itu memiliki 2 set kromosom yang berjumlah 46 dan juga diploid atau 2N. Nah, terus satu-satunya sel manusia yang tidak diproduksi melalui proses mitosis yaitu ada sel gamet atau sel kelamin, ada sel sperma dan sel ovum. Terus proses pembentukan gamet atau gametogenesis terjadi melalui proses menghasilkan ovum dan sel sperma yang masing-masing memiliki satu set kromosom tunggal yang disebut sel haploid. Setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma dan terjadi fertilisasi, maka akan dihasilkan zigot yang bersifat diploid. Jadi, fertilisasi memulihkan kembali kondisi diploid dan siklus hidup manusia berulang kembali dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya ada 3 variasi mekanisme pada genetik pada perilaku kromosom. Yang pertama ada pemilahan kromosom secara independen. Yang kedua ada pindah